FC Porto masih sempurna di Portugal. Afrika Selatan disanksi FIFA. Eder Sarabia pelatih terbaik La Liga September. Barcelona ikat Marc Bernal hingga 2029. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Ahli menghadapi Al-Duhail di Liga Champions Asia Elite. Pada menit ke-25, Edmilson Junior membawa Al-Duhail unggul setelah memanfaatkan rebound. Menjelang turun minum, Mateus Gonçalves menyamakan skor di menit ke-43, diikuti gol mudah Riyad Mahrez setelah kesalahan kiper pengganti Bautista Burki. Al-Duhail tak tinggal diam. Hanya 2 menit setelah turun minum, Christophe Piatek menyamakan skor menjadi 2-2. Dengan hasil ini, Al-Ahli mengoleksi 4 poin dari 2 laga, sementara Al-Duhail baru 1 poin. Laga Nasaf melawan Al-Hilal di kompetisi Liga Champions Asia Elite digelar di Uzbekistan. Al-Hilal berhasil unggul lebih dulu lewat gol Serge Safik. Namun keunggulan itu hanya bertahan 6 menit. Pada menit ke-27, Nasaf menyamakan kedudukan melalui Sandor Bekbakramov. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit kedua tambahan waktu, Al-Hilal kembali unggul lewat gol Theo Hernandez. Di menit ke-60, Nasaf kembali menyamakan skor melalui Jauhar Sadikov. Kemenangan akhirnya dipastikan Al-Hilal di menit ke-79 lewat gol Marcos Leonardo. Dengan kemenangan ini, Al-Hilal mengoleksi 6 poin di puncak klasmen grup barat, sementara Nasaf masih tertahan di posisi bawah klasmen. Besiktas versus Kocaelispor di pekan ke-7 Super League berlangsung di Tupas Stadium. Baru menit ke-4, Rafa Silva sudah bikin gol pembuka untuk tuan rumah. Tak lama berselang, tepatnya menit ke-10, Vaclav Černý menambah keunggulan menjadi 2-0 usai menerima umpan Wilfried Ndidi. Babak kedua, Kocaelispor sukses memperkecil ketertinggalan. Tayfur Bingol mencetak gol di menit ke-50. Gol ketiga akhirnya lahir di masa injury time menit ke-90 plus 3. Sepak pojok Besiktas akhirnya membuat gol bunuh diri. Berkat hasil ini, Besiktas mantap di posisi 4 klasmen dengan 12 poin. Sementara itu, Kocaelispor tertahan di posisi terbawah dengan 2 poin. Parma sukses meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-36. Matteo Pellegrino mengeksekusi penalti. Awal babak kedua, Torino langsung menyamakan kedudukan tepat di menit ke-50. Cyril Gons melepaskan tembakan jarak jauh. Namun Parma kembali unggul di menit ke-67 dari situasi sepak pojok. Umpan Emanuele Valeri disundul Pellegrino di depan gawang. Berkat hasil ini, Parma naik di posisi ke-14 klasmen dengan 5 poin. Sementara itu, Torino tepat di bawahnya dengan selisih 1 poin. Lazio bertandang ke Stadio Luigi Ferraris. Baru 4 menit laga berjalan, umpan Valentin Castellanos sukses dimaksimalkan Matteo Cancellieri untuk membuka skor 0-1. Di menit ke-32, giliran Castellanos yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan Adam Marusic. Petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-63 ketika Mathias Zaccagni menyambar bola pantul hasil sundulan Cancellieri yang mengenai tiang. Dengan kemenangan ini, Lazio naik ke posisi ke-12 klasmen dengan koleksi 6 poin, sementara Genoa masih tanpa kemenangan dengan 2 poin. Everton menjamu West Ham di Hill Dickinson Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-19 lewat sundulan Michael Keane setelah menyambut umpan James Garner. Kebangkitan tim tamu akhirnya datang di menit ke-61. El Hadji Malik Diop menyisir sisi kanan. Upaya diselesaikan Jarrod Bowen dengan sepakan kaki kiri yang menaklukkan Jordan Pickford. Berkat hasil ini, Everton naik di posisi 9 klasmen dengan 8 poin. Sementara itu, West Ham tertahan di posisi ke-19 dengan 4 poin. Laga FC Porto versus Arauca berlangsung di Estadio do Dragão. Di menit ke-12, Porto membuka skor lebih dulu lewat Samu yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Porto makin berbahaya. Dennis School langsung mencetak gol lewat sepakan akurat dari luar kotak penalti. Skor menjadi 2-0. Di menit ke-60, Francisco Moura ikut menyumbang gol lewat penyelesaian rapi. Hasil skema api membuat skor melebar 3-0. Zaidu menutup pesta gol Porto di menit akhir dengan sepakan jarak dekat dan laga selesai 4-0. Dengan hasil ini, FC Porto mantap berada di puncak klasmen Liga Portugal. FIFA telah mendenda Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan, SAFA, sebesar 1.000 Swiss francs dan menghukum mereka kehilangan 3 poin serta 3 gol karena memainkan Tehubo Mokoena yang seharusnya diskor saat melawan Lesotho pada 21 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia.
FIFA menyatakan pertandingan itu dianggap gugur dan Lesotho dinyatakan menang 3-0. Keputusan ini memicu peluang bagi Benin dan Nigeria untuk lolos otomatis apabila Afrika Selatan kembali tergelincir. SAFA punya waktu 10 hari untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Gelandang Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, mulai kembali berlatih secara individu setelah pulih dari cedera. Menurut laporan Le Parisien, Ruiz menjalani sesi personal akhir pekan lalu tanpa merasakan keluhan. Sebelumnya, ia absen saat PSG menghadapi Auxerre di Ligue 1. Meski sudah menunjukkan perkembangan positif, pemain asal Spanyol itu belum akan diturunkan dalam laga besar kontra Barcelona. PSG akan terus memantau kondisinya sebelum memberi izin tampil penuh bersama tim utama. Kehadiran Ruiz tetap dianggap penting untuk memperkuat lini tengah Les Parisiens. Lee Kang-in kembali masuk skuad tim nasional Korea Selatan menjelang jeda FIFA bulan Oktober. Mengikuti keputusan pelatih Hong Myung-ho, Korea bakal menghadapi Brasil pada 10 Oktober dan Paraguay pada 14 Oktober di Seoul World Cup Stadium. Hwang Hee-chan dan Hwang In-bom juga dipanggil setelah sebelumnya absen memperkuat lini serang dan tengah Korea. Untuk Lee, menjaga kondisi fisik sangat penting agar bisa berkontribusi optimal bagi timnya di PSG dan timnas dalam periode padat ini. Paris Saint-Germain bakal tampil tanpa logo sponsor utama mereka saat menghadapi Strasbourg pada 17 Oktober mendatang. Keputusan ini diumumkan oleh klub yang menyatakan bahwa Qatar Airways akan dilepas dari jersey pertandingan tersebut dan sebagai gantinya muncul pita merah muda sebagai simbol kampanye kesadaran kanker payudara Pink Oktober. Langkah ini bukan permanen, sponsor akan kembali di pertandingan selanjutnya. Inisiatif seperti ini sudah pernah digunakan PSG untuk menyoroti isu sosial dan kesehatan. Max Eber, Direktur Olahraga Bayern Munchen, menegaskan klub memiliki keinginan kuat untuk memperpanjang kontrak bek Prancis Dayot Upamecano yang akan berakhir Juni 2026. Menurut Eber, pembicaraan berjalan terbuka meski belum ada kesepakatan final, termasuk soal gaji dan klausul rilis sebelumnya. Media melaporkan Upamecano meminta bayaran setara rekan top seperti Joshua Kimmich dan Alphonso Davies. Bayern tetap optimis dapat meyakinkan Upamecano untuk bertahan, meskipun klub-klub besar seperti Real Madrid dan Liverpool mengintai peluang merekrutnya. Inter Milan resmi mengumumkan laporan keuangan musim 2024-2025 dengan pencapaian bersejarah. Klub mencatat pendapatan 567 juta euro, angka tertinggi dalam sejarah mereka sekaligus rekor baru Serie A. Pertumbuhan ini didorong oleh pemasukan dari kompetisi domestik, Eropa, hingga partisipasi Piala Dunia antar klub. Ditambah kenaikan dari sektor komersial dan hari pertandingan. Untuk pertama kalinya sejak 15 tahun, Inter menutup musim dengan laba bersih sebesar 35,4 juta euro. Dusan Vlahovic dikabarkan siap meninggalkan Juventus pada akhir musim ini, meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Menurut laporan dari jurnalis Nikolas Kira, penyerang asal Serbia itu berencana pergi sebagai free agent. Sementara itu, Christian Falk dari Bild mengungkapkan bahwa Bayern Munchen sedang mengumpulkan informasi terkait Vlahovic. Ia disebut bisa menjadi penerus Harry Kane bila penyerang Inggris itu hengkang atau justru diproyeksikan berdua di lini depan. Musim ini, Vlahovic sudah mencatat 6 penampilan dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Puma bekerja sama dengan La Liga meluncurkan bola edisi khusus yang akan digunakan pada pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona. Bola tersebut hadir dengan desain dasar putih, panel grafis hitam, sentuhan emas, dan cetakan bintang yang mencerminkan status megah laga tersebut. Dibalut slogan One Game, All Aish. Bola ini dirancang untuk mencerminkan intensitas dan daya tarik pertandingan paling diminati musim ini. Pertandingan El Clasico perdana dijadwalkan berlangsung di Santiago Bernabeu pada tanggal 26 Oktober 2025. Kota Jeddah dipastikan menjadi tuan rumah Piala Super Spanyol 2026 untuk ketiga kalinya. Menurut keterangan resmi dari RFIF, Federasi Sepak Bola Spanyol, seluruh laga akan dimainkan di Stadion Alinma atau yang dikenal sebagai Al Jauhara mulai 7 hingga 11 Januari 2026. Turnamen ini akan menampilkan semifinal Barcelona melawan Athletic Club serta duel Atletico Madrid kontra Real Madrid. Dua pemenang akan bertemu di final. Tahun lalu, ajang ini di Jeddah menarik lebih dari 60.000 penonton langsung. Valencia resmi mengajukan gugatan terhadap Netflix dan Conspiracy Films terkait film dokumenter Dance Vini yang dirilis 15 Mei lalu. Menurut laporan AS, klub menilai film tersebut merusak kehormatan karena menampilkan subtitle yang keliru pada adegan laga La Liga 2023 di Mestalla. Dalam cuplikan itu, teriakan "Tonto, idiot" dari tribun ditampilkan sebagai mono, monyet.
Valencia menuntut kompensasi finansial, koreksi pada subtitle, serta penyertaan catatan hukum dalam film. Sebelumnya, permintaan tertulis klub pada Netflix diabaikan sehingga berujung ke jalur pengadilan. Barcelona mendapat kabar baik jelang laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bek kiri muda Alejandro Balde sudah kembali mengikuti sesi latihan intensif pada Senin dan diperkirakan masuk dalam skuad meski kemungkinan besar memulai dari bangku cadangan. Seperti dilaporkan situs resmi klub, pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan kelompok pengganti yang menjalani porsi latihan paling berat. Kehadirannya memberi opsi tambahan bagi Hansi Flick di lini belakang di tengah absennya beberapa pemain inti seperti Ter Stegen, Gavi, dan Rafinha. FC Barcelona resmi memperpanjang kontrak Marc Bernal hingga 2029. Gelandang 18 tahun itu menandatangani kesepakatan baru di kantor Camp Nou pada 29 September dengan klausul rilis mencapai 500 juta euro. Dalam rilis resmi klub, Barcelona menegaskan bahwa Bernal kini dipromosikan ke tim utama dan akan mengenakan nomor 22. Pemain jebolan La Masia ini baru saja pulih dari cedera ACL dan meniskus yang membuatnya absen lebih dari setahun. Barcelona dikabarkan berusaha menghentikan pemanggilan Lamine Yamal ke timnas Spanyol demi menjaga kondisi fisiknya. Menurut laporan Diario Ara, pemain sayap itu baru kembali dari cedera dan belum sepenuhnya fit. Klub menyatakan bahwa meski Yamal tersedia, perlu pengelolaan secara hati-hati agar cedera tidak memburuk. Barcelona ingin agar selama jeda internasional, Yamal tetap berada di Barcelona agar tidak memperparah kondisi cederanya. Pertandingan kini berjalan, sementara Spanyol bersiap mengumumkan skuad untuk laga mendatang. Mantan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, kini menghadapi dakwaan resmi setelah pengaduan oleh Presiden klub saat ini, Joan Laporta. Laporta menuding era kepemimpinan Bartomeu melakukan penyimpangan keuangan senilai sekitar 30 juta euro, termasuk pembayaran komisi besar dan transaksi pembelian pemain tak wajar seperti Malcolm dan Griezmann. Kasus ini dilayangkan ke Pengadilan Keuangan Barcelona dan Bartomeu dipanggil untuk hadir di pengadilan pada 24 Oktober. Jika terbukti, dapat membawa konsekuensi hukum berat. Pelatih LC, Eder Sarabia, resmi terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga edisi September. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi La Liga. Di bawah arahan manajer berusia 44 tahun itu, LC mencatat 2 kemenangan atas Real Oviedo 1-0 dan Celta 2-1, serta 2 hasil imbang melawan Sevilla 2-2 dan Osasuna 1-1. Catatan positif tersebut membawa LC menempati peringkat keempat klasemen dengan 13 poin dari 7 laga. Sarabia mengungguli kandidat lain seperti Xabi Alonso dan Hansi-Dieter Flick. Arsenal sempat terlibat perdebatan unik saat Ricardo Calafiori dilarang mengerikan bola dengan handuk sebelum melakukan lemparan ke dalam melawan Newcastle. Situasi ini muncul istilah Toelke Premier League kemungkinan menegaskan aturan. Pemakaian handuk hanya diperboleh jika kedua tim sepakat sebelum kick-off. Karena Arsenal dan Newcastle tidak mencapai kesepakatan, wasit Jared Gillett benar mencegah Calafiori. Menurut laporan resmi Premier League, hanya kiper yang bebas menggunakan handuk untuk sarung tangan atau keringat. Tottenham Hotspur dipastikan tak bisa menurunkan Dominic Solanke dalam waktu dekat. Pelatih Thomas Frank mengonfirmasi bahwa striker berusia 28 tahun itu harus menjalani operasi kecil pada pergelangan kaki yang sudah lama mengganggunya. Ini hanya prosedur ringan, kami akan tahu lebih banyak setelah jeda internasional, ujar Frank dalam konferensi pers pra-pertandingan. Solanke, yang direkrut dari Bournemouth pada Agustus 2024 terakhir tampil sebagai pengganti di 2 laga awal Premier League. Liverpool kembali mengejutkan publik setelah menetapkan skuad 21 pemain untuk Liga Champions menghadapi Galatasaray, namun Federico Chiesa absen dari daftar itu. Pelatih Arne Slot mengungkap bahwa Chiesa mengalami sedikit masalah dan tidak menyelesaikan sesi latihan terakhir, sehingga tim memilih untuk tidak mengambil resiko. Padahal sebelumnya Chiesa sempat didaftarkan dengan pengganti Giovanni Leoni yang cedera ACL. Tanpa Chiesa, lini depan Liverpool akan mengandalkan Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Rio Ngumoha. Arsenal dikabarkan siap menjadikan Bukayo Saka salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Menurut laporan Mirror, The Gunners tengah menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk penyerang berusia 24 tahun itu, yang kontraknya sekarang hanya tersisa 2 tahun. Negosiasi dengan Saka disebut berjalan positif, dan kedua pihak optimis bisa mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Saka sendiri menegaskan keinginannya bertahan dan membawa Arsenal meraih trofi.
Arsenal dipastikan menghadapi Brighton and Hove Albion pada babak keempat Carabao Cup, Rabu 29 Oktober 1945 waktu Inggris. Informasi resmi ini diumumkan melalui laman Arsenal yang menyebut laga akan disiarkan langsung di Inggris lewat Sky Sport Plus. The Gunners melaju ke fase ini setelah menyingkirkan Port Vale 2-0 di putaran ketiga. Arsenal sendiri membidik gelar ketiga di ajang ini usai juara pada 1987 dan 1993. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner disebut siap menerima tawaran melatih Manchester United jika kesempatan itu datang. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs melalui Court Offset, Glasner tak akan pikir panjang bila ditunjuk sebagai pengganti Ruben Amorim. Meski United masih memberikan dukungan penuh pada Amorim, klub disebut mulai menyiapkan rencana cadangan jika terjadi perubahan formasi 3-4-2-1. Andalan Glasner dianggap tidak akan menjadi hambatan karena sudah cukup akrab dengan gaya permainan setan merah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.